Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh sahabat pemirsa Ipiso dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat selalu dan dimudahkan segala aktivitasnya. Baik sahabat dan sobat Ipiso, kali ini saya kembali lagi tampil selaku Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya ingin membedah tema yang tentu ditunggu-tunggu oleh pemirsa dan pemerhati Ipiso dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat tema Ganjar Pranowo ziarahi makam Sultan Hasanuddin dan Pangeran Diponegoro dalam lawatannya ke Kota Daeng, Kota Makassar. Ini bukti bahwa Ganjar peduli dengan budaya dan kearifan lokal setiap daerah. Kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan tentu sosok seorang pahlawan nasional Sultan Hasanuddin menjadi kebanggaan, keagungan masyarakat Sulawesi Selatan. Beliau adalah Raja Goa ke-16 yang mengharumkan nama Sulawesi Selatan dan Indonesia dalam perjuangannya mengusir penjajah di bangsa ini. Kondisi ini membuat masyarakat Sulawesi Selatan sangat bangga dengan sosok seorang Ganjar Pranowo. Kenapa masyarakat Sulawesi Selatan bangga dengan Ganjar Pranowo? Karena ada banyak figur-figur yang dikait-kaitkan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Namun dalam lawatannya ke Sulawesi Selatan tidak memperdulikan atau seolah-olah tidak terlalu peduli dengan budaya Sulawesi Selatan. Nah, tentu Ganjar ini dianggap figur yang cerdas karena dia tahu betul bahwa psikologi masyarakat Sulawesi Selatan yaitu mengedepankan kebudayaannya, menghormati kebudayaannya. Sama seperti sebenarnya suku Jawa yang pun memiliki kearifan yang hampir sama dengan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan, di mana orang Jawa pun sangat menghormati leluhur-leluhurnya baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Apalagi ketika dia leluhur yang sangat luar biasa menyandang gelar raja atau sultan dan juga menyandang gelar pahlawan nasional. Tentu ini menjadi sebuah modal politik bagi Ganjar. Cara komunikasi politik yang sangat luar biasa, cara bersosialisasi yang sangat luar biasa, tentu akan membuat Ganjar bisa mengungguli pesaing-pesaingnya dalam memperebutkan suara masyarakat Indonesia, terkhusus dalam memperebutkan suara-suara masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus masyarakat Goa dan Takalar, yang notabene adalah cucu-cucu atau keturunan-keturunan dari Sultan Hasanuddin. Selain itu,
dia pun tidak luput untuk mensiarahi datuk leluhurnya, yaitu Pangeran Diponegoro. Kita tahu Pangeran Diponegoro adalah bangsawan dari tanah Jawa. Beliau adalah putra Mataram di zamannya yang diasingkan ke kota Makassar dan wafat di kota Makassar. Beliau kebanggaan masyarakat Jawa, kebanggaan pun masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya sebagai seorang pejuang dan pahlawan nasional. Baik sahabat dan sobat Tipiso, selain itu Ganjar pun bersilaturahmi dengan Raja Goa saat ini di rumah adat, kalau tidak salah, yaitu Bapak Andi Kumala Andi Ijo, Raja Goa saat ini. Tentu ini memperkuat modal sosialisasi dan komunikasi politik yang dibangun oleh Ganjar Pranowo. Baik sahabat dan sobat Tipiso, tentu berbicara Ganjar Pranowo, kita tidak hanya membicarakan terkait kunjungannya ke makam Pangeran Diponegoro, ke makam Sultan Hasanuddin, dan juga ke rumah adat dan bertemu Raja Goa saat ini. Tetapi tentu yang menarik dari seorang Ganjar Pranowo ini adalah kehadirannya di Indonesia Timur ini tentu membuat figur-figur dari kawasan Indonesia Timur merasa tertantang untuk meyakinkan Ganjar agar Ganjar Pranowo ini menggandeng atau memilih figur dari kawasan Indonesia Timur. Baik, kalau kita melihat dari segi geopolitik, memang harus diakui sosok seorang Ganjar Pranowo lah dari tiga figur yang menguat saat ini. Selain beliau ada nama Anies Baswedan dan ada nama Bapak Prabowo Subianto. Dari tiga figur yang menguat ini, memang kalau dari segi geopolitik, Ganjar lah tokoh yang paling tepat ketika dikaitkan dan disandingkan dengan figur dari kawasan Indonesia Timur. Kenapa seperti itu, sahabat dan sobat Tipiso? Karena Ganjar Pranowo memiliki basis yang kuat di Pulau Jawa. Survei-survei nasional maupun survei yang pernah dilakukan oleh PT IPI menggambarkan bahwa hampir semua Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, itu Ganjar unggul jauh dari Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Namun dalam survei-survei memang Ganjar masih tergolong lemah di kawasan Indonesia Timur, juga di kawasan Jawa Barat dan di kawasan Sumatera. Tentu Ganjar membutuhkan figur untuk melengkapi geopolitiknya. Kalau seandainya Ganjar melirik tokoh dari Indonesia Timur, lalu kira-kira figur yang mana yang sangat berpotensi untuk dilirik Ganjar Pranowo? Mari kita bedah tokoh-tokoh Indonesia Timur yang terekam survei atau memiliki modal basis elektoral yang kuat di Indonesia Timur. Dari survei yang pernah dilakukan oleh PT Indeks Politika Indonesia PT IPI, lembaga kami, beberapa bulan yang lalu, tepatnya 3 bulan yang lalu, walaupun sudah agak jauh, tapi mungkin masih bisa dijadikan bahan referensi. Memang di situ tergambarkan bahwa ada 3 figur sampai 4 figur yang muncul di kawasan Indonesia Timur untuk kategori calon wakil presiden potensial dari kawasan Indonesia Timur. Yang pertama, tentu nama Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Bapak Sandi ini jangankan unggul di Indonesia Timur dari survei yang dilakukan oleh PT IPI, secara nasional pun namanya masuk figur 4 besar sebagai figur yang memiliki elektabilitas urutan keempat di hampir semua lembaga survei. Itu dalam kategori disurvei untuk bakal calon presiden. Nah, bagaimana kalau dikonversi suaranya menjadi
bakal calon wakil presiden. Maka mungkin saat ini figur yang tertinggi perolehan elektoralnya untuk bakal calon wakil presiden tentu adalah Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Karena dalam konversi bakal calon presiden aja dia berada di urutan keempat atau tidak pernah kurang dari 4-7% elektabilitasnya. Persis semua lembaga survei, sahabat dan sobat episode. Apalagi di kawasan Indonesia Timur, Sandiaga Salahuddin Uno itu mengungguli semua figur-figur yang lain dalam perolehan elektabilitas sebagai figur perwakilan kawasan Indonesia Timur paling kuat. Di posisi kedua, ada nama Menteri Pertanian saat ini yang juga mantan gubernur 2 periode Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo. Beliau unggul setelah Ganjar survei elektoral di kawasan Indonesia Timur. Kenapa? Karena beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian. Tentu itu menjadi modal beliau bersosialisasi kemana-mana karena beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Apalagi beliau adalah mantan gubernur Sulawesi Selatan. Tentu Sulawesi Selatan ini bisa menjadi modal beliau, menjadi basis beliau. Yang ketiga, muncul nama Andi Amran Sulaiman. Beliau pernah menjadi Menteri Pertanian sebelum Bapak Syahrul Yassin Limpo di era Jokowi JK dan saat ini dikenal sebagai seorang pengusaha. Namun karena tidak pernah melakukan kerja-kerja politik sehingga dia tertinggal elektabilitas dari Sandiaga Salahuddin Uno dan juga Syahrul Yassin Limpo. Kelihatannya sosok seorang Andi Amran Sulaiman ini hanya mengandalkan jaringannya dan kekuatan finansialnya untuk dilirik oleh Ganjar. Artinya, kalau seandainya Ganjar menjadikan elektoral sebagai rujukan untuk memilih perwakilan kawasan Indonesia Timur, maka tentu sosok seorang Sandiaga Salahuddin Uno yang akan terdepan untuk dilirik oleh Ganjar Pranowo. Kemudian Syahrul Yassin Limpo karena dia terkuat setelah sandi elektoralnya di kawasan Indonesia Timur. Barulah ke Andi Amran Sulaiman setelah kedua tokoh ini. Namun tentu berbicara tentang seorang figur ada banyak faktor. Andi Amran Sulaiman dianggap figur yang memiliki jaringan yang kuat, memiliki kerabat seperti Haji Isam yang memiliki kekuatan finansial yang kuat. Tentu itu bisa menjadi modalnya. Tetapi yang paling dibutuhkan seorang figur bukan hanya sekedar kos politik, tapi juga modal elektabilitas, modal elektoral. Karena itu dimiliki Pak JK di masanya. Pak JK di masanya bukan hanya sekedar seorang pengusaha, bukan hanya dikenal sebagai seorang pengusaha, tetapi dia unggul elektabilitas di kawasan Indonesia Timur di zamannya. Dan hampir pasti di zaman Pak JK tidak ada figur yang mampu mengimbangi dan menandinginya dari segi perolehan elektabilitas di kawasan Indonesia Timur. Sehingga wajarlah ketika pada saat itu Bapak SBY langsung mengajak dan membujuk beliau menjadi wakilnya dan membantu SBY memenangkan Pilpres di 2004. Sahabat dan sobat. So, begitu Pak Jokowi dia memenangkan Pilpres 2014 karena menggandeng Pak JK yang memang tak tertandingi pada saat itu. Jadi menurut saya bukan hanya sekedar finansial yang dibutuhkan oleh Ganjar Pranowo, tetapi juga adalah modal elektoral, modal elektabilitas. Dan saat ini Sandiaga Salahuddin Uno dan Syahrul Yassin Limpo yang saat ini memiliki modal elektabilitas itu, walaupun dari segi kos politik Amran Sulaiman lebih unggul dibanding Syahrul Yassin Limpo dan Sandiaga Salahuddin Uno, namun tentu Sandi bisa di garis terdepan karena selain unggul elektoral juga dikenal memiliki kos politik yang cukup kuat, walaupun mungkin tidak sekuat kos politik Amran Sulaiman dengan koleganya, sahabat dan sobat ibu. Ini yang menarik.
kalau seandainya Pak Ganjar betul-betul melirik tokoh kawasan Indonesia Timur. Namun kalau dilihat peta politik saat ini, dalam gambaran kami di PTIP, saat ini Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Puan Maharani itu menguat. Koalisi Gerindra dan koalisi PDIP saat ini menguat, ingin mempaketkan mereka. Walaupun itu belum final, karena Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pemegang hak veto di PDIP belum bersikap dan cenderung tidak peduli dengan isu itu. Namun seandainya isu itu benar, bahwa Gerindra dan PDIP sepakat mengusung Prabowo dan Puan Maharani, tentu Ganjar akan diperhadapkan pada dua pilihan, mengalah dengan tidak maju atau maju menggunakan partai lain. Kalau seandainya Ganjar itu tetap maju, dan menurut kajian saya pasti akan maju, karena dorongan masyarakat, dorongan tokoh masyarakat tidak bisa dibendung oleh Ganjar. Kenapa? Karena Ganjar lah saat ini figur yang memiliki elektoral terkuat saat ini setelah Prabowo Subianto, atau sebanding dengan elektoral Bapak Prabowo Subianto, sehingga tidak ada alasan bagi Pak Ganjar Pranowo untuk tidak maju. Nah, kalau seandainya Prabowo dengan Puan itu jadi, maka analisis kami di PTIP, partai pertama yang akan mungkin didekati oleh Ganjar adalah Partai Nasdem. Karena Partai Nasdem kelihatannya sedang memantau Bapak Ganjar Pranowo. Walaupun peluang Bapak Anies Baswedan pun diusung Nasdem juga terbuka lebar. Namun dalam kajian kami di PTIP, jika PDIP meninggalkan Ganjar, maka Nasdem kemungkinan besar akan mendahulukan Ganjar dibanding Anies. Kenapa saya mengkaji seperti itu, sahabat dan sobat IPSO? Kajiannya sederhana saja. Nasdem dikenal memiliki dua figur yang dipersiapkan sebagai bakal calon wakil presiden dari Partai Nasdem. Yang pertama adalah Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Yang kedua tentu Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Namun keduanya hanya memang cocoknya sebagai bakal calon wakil presiden. Kalau dilihat dari survei-surveinya, berat mereka untuk bersaing dengan Ganjar, Prabowo dan Anies ketika mereka ingin maju calon 01 atau calon presiden. Nah, tentu karena Nasdem memiliki dua figur ini yang bisa dipersiapkan sebagai bakal calon wakil presiden, tentu dia mencari calon presiden yang tepat secara geopolitik untuk berpasangan dengan salah satu keduanya. Dari keduanya. Nah, Ganjar tentu masuk kategori itu. Karena Ganjar kuat di Pulau Jawa, maka Ganjar sangat cocok dan tepat ketika dipaketkan dengan Ridwan Kamil yang kuat di Jawa Barat dan di DKI. Juga Syahrul Yassin Limpo yang kuat di Indonesia Timur setelah Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, tentu Nasdem akan mendahulukan Ganjar ketika Ganjar menjadi figur tak bertuang. Ketika Ganjar menjadi figur tanpa PDIP atau ditinggal PDIP, maka ini bisa menjadi berkah bagi Partai Nasdem dengan dia mempaketkan Ganjar dengan Ridwan Kamil. Dan kalau itu yang terjadi, maka Nasdem akan berpotensi menjelma menjadi partai besar karena dukungan elektoral dari kedua tokoh ini itu bisa berefek ke elektoral Partai Nasdem ketika Nasdem mengusung Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Otomatis Nasdem akan mampu menembus Pulau Jawa karena dengan menjual nama sosok seorang Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, maka dengan sangat mudah Nasdem akan menerobos masuk Pulau Jawa, tentunya akan mengimbangi PDIP di perhelatan Pileg dan Pilpres di 2024. Ini kajian kami dari PTIP. Kenapa saya mengkaji Nasdem akan mendahulukan Ganjar dibanding Anies?
Namun kondisi itu berbeda ketika misalnya Ganjar tetap diusung PDIP. Maka memang ada potensi Nasdem, suka atau tidak suka, maka besar kemungkinan memang dia bisa ke Anies Baswedan. Kalau ternyata Ganjar tetap diusung PDIP, apakah Ganjar berpasangan dengan Prabowo Subianto atau dengan Sandiaga Salahuddin Uno? Dalam arti kata, koalisi PDIP dan Gerindra mengusung pasangan Ganjar atau dengan Prabowo, siapapun 01 dan 02, atau dengan Ganjar dan Sandi, maka memang ada potensi besar Nasdem melirik Anies Baswedan berpasangan dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, sahabat dan sobat episode. Karena memang kalau dilihat konstelasi politik hingga hari ini, tidak akan lari dari peta koalisi ini. Agak sulit keluar dari peta koalisi ini. Kita hanya menunggu ke depan, apakah koalisi PDIP dengan Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Kalau itu yang terjadi, maka itu tadi analisis saya, Ganjar akan dilirik oleh Nasdem. Ataukah PDIP dan Gerindra akan mengusung Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo atau Ganjar Sandi, maka kemungkinan besar Nasdem akan menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan yang akan menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa? Karena kalau dilihat dari semua peta koalisi, inilah peta koalisi yang kuat, dan agak sulit menciptakan peta koalisi yang kuat selain peta-peta koalisi ini. Kenapa? Karena memang publik sudah memperjelas bahwa hanya 3 figur ini yang paling diinginkan publik menggantikan Jokowi, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Dan Nasdem bisa mengambil peran strategis setelah PDIP dan Gerindra itu sendiri dalam menentukan langkah Capres dan Cawapres 2024. Terima kasih sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Inilah analisis sederhana saya terkait perjalanan politik Ganjar Pranowo dan seperti apa langkah-langkah dan potensi-potensi yang mungkin akan dihadapi oleh Ganjar Pranowo. Terima kasih sahabat dan sobat episode. Sampai jumpa pada diskusi dan analisis saya berikutnya hanya di episode Rumah Edukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.